Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah, Ilahi Rabbi, Tuhan yang telah memberikan kita kenikmatan. Salah satunya adalah nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari suasana Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikut yang senantiasa istiqomah di jalannya hingga yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami dari Lazismu Banyumas di pagi hari ini diberi kesempatan untuk mensosialisasikan sebenarnya apa itu lazismu dan seperti apa sih sebenarnya pelaksanaan zakat yang sudah jalan, yang sudah kita lakukan dari tahun ke tahun. Dan mohon maaf ya karena tadi mungkin saya rada telat, jadi tidak ikut salat subuh di masjid ini. Dan juga mungkin ada yang tidak nyaman dengan kehadiran kami, ya mungkin karena saya tidak menggunakan peci gitu ya. Itu karena memang setiap hari itu memang saya jarang pecian Bapak Ibu. Jadi saya peci banyak di kantor, cuma tadi ketinggalan. Gitu, jadi pangapunten barangkali ada yang tidak berkenan, saya tidak menggunakan peci gitu, tapi insya Allah saya Islam. Gitu ya, saya Islam walaupun saya tidak menggunakan peci gitu. Baik Bapak Ibu, tentunya kita sebagai umat Islam, warga Muhammadiyah, tentunya dengan zakat, infak, sedekah itu adalah sesuatu yang memang sudah sangat familiar, ya sangat sudah biasa kita lakukan gitu. Tetapi apakah makna zakat, infak tersebut itu hanya sebagai sebuah makna, sebuah kata-kata yang memang biasa kita lakukan? Tetapi apa sih sebenarnya substansi dari zakat, infak, sedekah? Dengan kemakmuran Masjid Kedung'Ares, Suban saja sudah alhamdulillah sudah banyak ya, minimal ada 2 shop laki-laki, 2 shop perempuan, dilanjutkan kajian di Sabtu pagi, ini luar biasa. Ini menunjukkan bahwasanya memang mudah-mudahan kita masih jauh ya dari kiamat kubro, karena katanya banyak masjid megah itu tanpa penghuni. Sekarang itu di kota-kota manapun itu salah satu tujuan daripada wisata kita itu adalah masjid, nggih mboten? Ke Jawa Barat ada Masjid Al-Jabar. Gagah pol masjidnya apik pisan. Tetapi apakah ada jamaah sholat rutinnya? Tapi ketika ada kita datang ke sana luar biasa, masjidnya indah sekali. Kemudian ada lagi di mana Jogja gitu ya. Tapi jangan sampai masjidnya apik, anak jamaah aduh ternyata arep minum bae langka wedang acan gitu kan ya. Ini juga salah satu implementasi daripada infak yang kita himpun. Jadi saya rasa masjid di Kedung'Ares ini ya, kantor layanan lazismnya sudah sangat aktif. Ini pengurusnya kebetulan baru. Itu jadi di pagi hari ini kami kepengen ngobrol seperti apa sebenarnya program-program yang memang bisa dilaksanakan oleh kantor layanan Kedung'Ares beserta takmir serta bersinergi dengan Lazismu Kabupaten Banyumas. Jadi Bapak Ibu, perintah zakat itu kan sudah jelas, ya ada di Al-Baqarah, ada di At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim innas salataka sakanul lahum wallahu samii'un 'alim. Dikata di dalam Al-Baqarah, di dalam At-Taubah ini khudz min amwalihim, pada jelas sekali bahwasanya ambillah sebagian harta. Harta siapa? Harta memang para ahlinya adalah orang-orang yang sudah mencukupi nisab dan juga haul.
Karena zakat itu ada syarat mengikat. Kalau infak sedekah itu tidak ada syarat mengikat. Ketika zakat itu adalah kalau Bapak Ibu mempunyai harta dan itu harta ada syaratnya, sudah milik penuh. Berarti misalnya kita punya mobil, punya rumahnya masih cicilan 25 tahun. Ya walaupun nilainya itu 2 miliar, tapi itu belum milik penuh, maka belum wajib dizakati. Beli Innova 500 juta, ternyata harta tersebut itu belum milik penuh, itu juga belum wajib dizakati. Lah, tetapi misalnya kalau Mas Sabar, bisa nggak kita itu zakat tapi model cicilan misalnya? Contoh zakat cicilan itu apa? Zakat cicilan itu contohnya seorang profesi guru, seorang dokter menunaikan zakat setiap bulan. Apakah boleh? Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu diperbolehkan. Ya ceritanya zakat cicilan. Ya misalipun naik gajinya 10 juta kan kurang 150.000 enteng sebulan. Tapi jajal debarengaken karo THR-an setahun sepisan 250.000 ping rolas kinten-kinten eman-eman apa mboten? 3 juta. Ya, ternyata anaknya si geger kepengen tuku PS, kudu bayar nang bulan Ramadan. Rewange urung pada THR-an. Tanggane urung dibagine apa-apa nang dhewek kinten eman-eman mboten. Nah, karena ketika 250.000 sebulan kan lumayan enteng lagi. Tapi ketone 1.000, 2.000, 3.000 kan kayaknya madan lumayan banget. Gitu. Dan zakat itu mengikat Bapak Ibu. Jadi zakat itu mengikat. Apa yang mengikat apa? Satu itu tadi ketentuannya, harta milik penuh. Kedua adalah haul, ketika mencapai nisab. Ya nek urung nisab berarti urung jenenge zakat, tapi dinamakan sebagai latihan zakat. Ya jadi belum zakat, nembe latihan zakat. Nah, dengan kita zakat 2,5% itu kita itu baru terlepas dari sifat bakhil. Jadi belum termasuk orang yang dermawan. Kalau dikatakan dimensi takwa itu ada 2, yaitu hablum minallah, yang kedua adalah hablum minannas, maka ketika zakat itu baru dikatakan sebagai hablum minallah. Nembe hubungan kita dengan Allah, itu baru zakat. Ya, jadi ibadah yang 5 itu ya, ada sholat, kemudian ada zakat, ada puasa, ada haji, itu baru hablum minallah, belum hablum minannas. Lah, bagaimana ketika kita sudah zakat kok baru hablum minallah? Karena itu baru hubungannya adalah dengan Allah. Karena ketaatan kita dengan zakat menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Lah, bagaimana kalau kita untuk membina hablum minannasnya? Maka Bapak Ibu menunaikan infak dan juga sedekah. Ya, kalau hablum minallah zakat itu bukan harta kita semuanya. 2,5% adalah milik Allah. Diserahkan 2,5% dikeluarkan. Maka belum termasuk orang dermawan. Makanya biar hablum minannasnya terjalin, ya ataupun kesalehan sosialnya terjalin, maka silahkan ditunaikan infak dan juga sedekah. Mungkin ketika pengelolaan zakat ya zaman-zaman dulu itu mungkin tetap yang namanya belum ada amil profesional, belum ada lembaga zakat profesional. Kalau sekarang dalam pengelolaan zakat itu sudah banyak sekali Bapak Ibu yang namanya lembaga zakat besar, manfaatnya juga besar. Jadi ketika misalnya kantor layanan Kedung Ares ini sudah biasa menghimpun zakat, infak, sedekah, maka seharusnya silakan bersinergi program dengan Lazismu daerah. Tetapi jangan program-program yang sifatnya konsumtif. Jaluk ditambahin naik bagi sembako. Coba Bapak Ibu silakan dari amil di sini lakukan survei ke masyarakat. Kira-kira dengan adanya Lazismu Muhammadiyah di sini, apakah jumlah mustahik itu berkurang apa bertambah? Dengan kita niat mendirikan kantor layanan di Kedung Ares ini kan tujuannya mustahik itu nanti juga bisa berkurang. Menurun dari siapa? Dari kakeknya ke anaknya. Sing wingi dibantu kakine mati, ternyata anaknya dibantu. Anaknya dibantu wis mati ganti haring putune. Ya.
Jadi wong miskin ternyata rampung-rampung, ganu kakine dadi mustahik. Temurun maring anake. Anake wis tae golek duit, temurun maning ngaring putune. Lah itu yang harusnya dihapuskan. Bagaimana cara menghapuskan misalnya kemiskinan sekitar kita? Caranya adalah dengan model pemberdayaan. Jadi zakat yang sudah kita himpun itu jangan semua dihabiskan melalui program konsumtif. Nggih. Jadi ampun KBKB ditekokna sembako jane olih angsal mboten napa-napa. Tetapi ketika semuanya itu kita berikan sembako, ya butul kapananaha, ya selalu kita hanya bagi sembako. Caranya yang lain bagaimana? Contohnya wong miskin, duwe bocah sekolah, tetapi tidak mampu untuk bayar. Tapi anak syarat mali, bocah sekolah duwe semangat dan pinter. Ya, tapi anggar pancen bocah ora ada semangat kon sekolah ya percuma. Nggih, malah sekolah dadi bocah beler. Kemudian orang duwe prestasi. Ya padahal dengan beasiswa ini diharapkan anak tersebut mampu untuk mengangkat derajatnya keluarga. Gitu. Jadi dengan adanya program zakat di setiap kantor layanan diharapkan mampu mengcover program-program pemberdayaan di masyarakat. Ya jadi silakan kalau ada hadir melasismu di kantor layanan di setiap desa kok setiap tahun ini kami cuma bagi 200 paket sembako. Ternyata tahun depan tambah 250. Tahun depan lagi tambah 300. Loh itu kira-kira kenapa? Ini kan menjadi masalah Bapak Ibu. Apakah programnya kita kurang menyentuh ke masyarakat? Apakah memang masyarakat sudah biasa kita bantu dengan polanya adalah pola konsumtif tersebut? Makanya sedikit demi sedikit dirubah. Ada warga yang rumahnya memang tidak layak huni, ini bagaimana programnya menyentuh ke mereka. Memang betul kalau program tersebut dilaksanakan di kantor layanan abot. Kantor layanan Kedunggares 1 tahun berapa Mas Hedar sih? Setahun. Nah, misalnya kalau kita menghimpun dana kos 6 juta. Kemudian ada program bedah rumah. Bedah rumah itu 1 unit 25 juta. Kan duitnya telas, Pak. Lah, kinten program dia ora jalan kan terus niku. Makanya kedah kerjasama dengan kantor lasismu daerah. Yang penting rumah tersebut layak untuk dibedah, maka nanti kantor daerah yang akan turun survei, melakukan bedah rumah dan menggunakan dana daerah. Kemudian beasiswa, Mas, sebenarnya ada anak di komplek kami itu memang anaknya pinter, cerdas, punya semangat untuk belajar, tapi dia terkendala oleh biaya. Bagaimana dirempuk? Ya karena di lasismu daerah itu sudah ada namanya manajemen satu atap. Ya, jadi ketika ada kantor layanan yang besar itu bisa mensubsidi yang kecil, masih ada kantor layanan kecil disubsidi oleh kantor layanan yang sudah besar. Gitu. Jadi satu atap di daerah itu bukan untuk menguasai dana ranting dan cabang, tapi adalah biar distribusi dana zakat, infak, sedekah ini memang merata. Ya. Jadi yang kantor layanan, contoh misalnya kantor layanan Karanglo itu 1 bulan saja sudah sekitar 16 juta sampai 17 juta. Ya. Ya mungkin nanti Kedunggares mumpung baru ya, ini dilibatkan silakan dari unsur ibu-ibu. Di Karanglo itu dulu ketika diurusi bapak-bapak 1 bulan itu paling 1 juta rupiah Bapak Ibu penghimpunannya. Kemudian pengurusnya dirombak, diganti ibu-ibu Aisyah, akhirnya 1 desa itu bisa dikolek dananya untuk zakat, infak, sedekah melalui KL Lazismu. Di Karanglo tidak ada UPZ Basnas, tidak ada Lazis yang lain, hanya ada Lazismu. Jadi 1 bulan itu bisa sampai 17-25 juta masuk. Bahkan zakat dari bengkok, ya bengkok desa itu yang disewakan dan panen yang dihasilkan desa itu semuanya zakatnya diserahkan ke Lazismu. 1 tahun itu kurang lebih 7 juta. Itu ada komunikasi antara pengurus kantor layanan dan desa. Desa tidak mau membuat kantor layanan yang lain karena apa? Sudah merasa nyaman. Contoh misalnya ketika ada pentasarufan honor guru. Di Karanglo itu ada MI Muhammadiyah, ada TK Aisyah, ada TK Pertiwi, ada SD Negeri.
Itu diberikan semua. Karena hadirnya Lazis Muhammadiyah di Karanglo itu adalah sebagai rahmatalil alamin. Jadi kalau ada Muhammadiyah kemudian ada Lazismu itu bukan rahmatalil Muhammadiyin, tapi adalah rahmatalil alamin. Katanya rahmat bagi seluruh alam. Jadi bagi amil yang di sini nanti nyuwun sewu, kalau mau bagi itu jangan dipilih-pilih. Maksudnya dipilih sing sugih karo sing miskin jelas dipilih. Tapi jangan dipilih orang miskin yang Muhammadiyah ataupun yang non Muhammadiyah itu diberikan semua karena itu haknya mereka. Kenapa kita kok milih-milih? Lah wong arep bayar zakat, memberikan surat untuk bayar zakat saja sudah dipilih nggih mboten. Misalnya dalam satu RT, kinten-kinten sih wong Muhammadiyah se-RT pinten? Se-RT kan sekawan dosa nggih. Kinten-kinten wonten separone napa mboten? Mboten. Paling bok ngitung jentik sedoso, esi teteku kloro entong bok, kuwi wis akeh pisan. Lah bagaimana tugas kita sebagai amil dikatakan berhasil manakala arep nyurati baik niku ora wani. Padahal tugasnya amil adalah menyampaikan pengetahuan zakat seluas-luasnya kepada masyarakat. Lah kaitanu kayane udu Muhammadiyah padahal sugih. Mboten wantun diparingi surat. Maning pengusaha ya ora wani. Padahal tugas amil itu masalah yuk dum surat ke se komplek Dungares. Masalah wong arep zakat apa ora urusannya nomor loro. Yang penting kita sudah memberitahukan bahwasanya di Kedungares di masjid ini adalah sudah ada kantor layanan, sudah ada lazismu. Tidak usah takut masalah mereka mau bayar apa tidak urusannya mereka. Yang penting kita sudah mengingatkan. Ya, jadi kami di daerah itu kami itu tidak punya jamaah yang seperti jamaah kami itu pendatang. Warga belakang ya tidak terlalu banyak lah Bapak Ibu. Tapi ternyata di jamaah kami itu ada kepala BI, ada kepala OJK, ada kepala BRI, kepala Mandiri. Jadi ketika sekarang kami lagi punya program di 17 itu lagi ngecat sama granit sama segala macam lah untuk perbaikan. Itu sekitar 300 juta dan kas tidak punya. Tetapi jalan programnya. Ya sekarang sudah lantai 2 sudah selesai pengecatan. Kemudian yang bawah kami lagi mulai untuk desain untuk granit dinding. Nanti cat luar gitu. Jadi ngecat saja itu di Masjid 17 itu bisa di atas 150 juta. Tapi program itu tetap jalan, tidak ada urusan masalah bismillah yang namanya kita itu memakmurkan rumah Allah itu pasti akan ada jalan. Ya jadi kemarin alhamdulillah ada yang menawarkan, Mas, silahkan masukkan proposal ke mana BI. Itu BI, kami masukkan ke BI turun 55 juta. 51 juta. Kemudian kami masukkan ke bank-bank yang lain, kemudian para ahli yang lain, dan itu menjadi transit dokter juga kami sampaikan program. Masalah mereka mau bayar, mau ikut berperan apa tidak, yang penting tugas kita sebagai takmir dan juga amil itu sudah selesai. Lah, ketika dalam melakukan penghimpunan zakat sudah pilih-pilih, depilih siji loro telu ABC-ne, otomatis nanti ketika dalam pendistribusian zakat mesti juga milih sing maune ora wadeh karo Muhammadiyah begitu diberikan tidak diberikan paket sembako dadi wadeh pisan karo susah ora tuh ngaji nggone dewek. Nah kinten-kinten dadi tambah gelan apa mboten dadi ora apike ya. Makanya jangan sampai siji loro telu ke jamaah dewek 4 5 6 ke mbuh kepriwe tapi miskin, maka diberikan semua biar citra Muhammadiyah itu baik, tetap baik. Muhammadiyah kan biasanya nyah-nyoh. Ada Save Palestina, penggalangan dana Palestina. Kabeh masjid Muhammadiyah itu orang ana sing kosong. Walaupun duitnya jamake minim, ora ketang 2.000, ora ketang 1.000 itu pasti masukin ke kotak infak. Karena apa? Ada muzaki kami Bapak Ibu. Telepon. Pak Sabar, ini untuk Save Palestina lazismu menghimpun apa mboten nggih? Oh nggih kados pundi Bu, insyaallah menghimpun. Oh iya, kami mau titip, soalnya saya tidak mau besok ketika di akhirat itu, ketika kami lagi ditanya, dihisab, loh gano ketika Palestina lagi dibombardir, kon ngendi orang rewangi acan. Beliau sangat takut. Padahal beliau tidak Muhammadiyah, cuma pernah ikut haji ke Muhammadiyah.
Tapi loyalitasnya luar biasa. Ada program apa, kami nge-share apa, insya Allah tetap ikut berpartisipasi. Gitu ya. Jadi tidak masalah kecil sedikitnya, yang penting bagaimana ada peran kita di situ, Bapak Ibu. Ya. Lah wong kene menisi susah kayak giye, kowe enggane esih kudu bantu maring Palestina. Kan wonten sing kados niku nggih. Lah neng kene niki lagi ora darurat pangan. Ora lagi darurat keamanan. Sare ya kepenak, dahar karo apa-apa ya anak, banyu yang melimpah, fasilitas kesehatan ya anak. Coba teng Palestina. Wong rumah sakit ben ngosi dibombardir. Rata-rata korbannya adalah anak-anak dan ibu-ibu. Jajal agiane ibu-ibu nusoni debom rasanya kepriwe. Nah itu jadi rasa keprihatinan kita itu kita tunjukkan begitu, bahwasanya umat muslim itu digambarkan sebagai sosok tubuh. Ketika tangan itu diciwit berarti lara. Kemudian sikil si jimben lara, ketika mlaku lara otomatis awaknya juga ora nyaman. Nggih, matur nuwun. Lah, ketika ada saudara kita di Palestina, kemudian ada lagi yang di mana lagi, mereka kesusahan, maka hukumnya wajib bagi kita untuk meringankan beban mereka. Belum tentu ketika Indonesia begitu kita mampu untuk menghadapi. Ya, ngene kon perang Indonesia kira-kira ketamlengan kabeh. Silat ya ora teyeng, ingginya kalau konyakel bedil ya ora tahu, angger Hamas kan bocah cilik ben ya wis kon pinter gawene dolanan iki dolan bedil. Neng kene anake dewek dolanan peso ben pada ngorong-ngorong nggih mboten. Ampun mbok keperang kayak gue. Ya temenan keperang temenan. Lagi melaku nang dalan lagi udan-udanan, ampun iku mbok mengkon apa? Mumet, kepleset ya temenan, mumet ya kepleset. Memang karena ya memang betul itu wujud cinta kita kepada anak-anak kita gitu. Ya kebetulannya saya punya 2 anak Bapak Ibu. Ini yang barep. Ini anak barep saya itu sekolah di SD UMP. Saya kan rumahnya bukan Karanglo itu dulu Cilongok. Saya pindah ke Purwokerto itu punya rumah di Purwokerto 2013. Ini jadi sedikit saya cerita pengalaman kami Ibu. Kami menjadi karyawan di PDM itu ngurusi lazis itu dari 2011. Berarti tahun 2011 kula teng mriku gajine kula niku dene 400.000. Dan waktu niku adine kula niku neng Zam-Zam angkatan pertama. SPP-ne 300.000, sangune 1.000. Berarti gajine kula telas, Bu. Bapak ibune kula niku buruh tani, senes tani. Iki dados mboten duwe dunya, mboten duwe sawah. Lah terus napa? Kula teng lazismu bismillah lah nyop niate ibadah, ngoten iki keperangan rezekine. Ternyata Masya Allah Bapak Ibu, hari Sabtu, hari Minggu itu dulu saya itu punya job nge-MC karena kula niku mantan penyiar radio. Dados kula dina Setu, dina Ahad niku kula olih job nge-MC nang pasar, miksa grip, oskadon. Nge-MC niku nggih kula dangdutan kula ganu. Nate mireng radio Raden Mas FM. Kula niku penyiar Raden Mas FM, Bu. Sing kon siaran nyong tayeng iki lho. Dados kula niku nate siaran 7 tahun. Dados kula anggar 1 minggu niku olih job teng pasar. Ya tawobat gitu segala macam ya. Tapi obat sing bener ya oskadon, paramek segala macam. Sekali nge-MC niku olih 400.000 apa 500.000. Ya. Ping sebulan niku kula bisa ngisi ping 4, ping 6 guling MC, Bu. Lah anggar 500.000 ping 6 kan olih 3 juta. Tambah 400. Ternyata nyong gajine kuwi ora 400.000 tapi 3 juta 400. Angger ngejobe sedinten ke 1 juta liye. Tambah 1 juta berarti 4 juta 400. Kenapa saya yakin di lazismu? Ya. Bagaimanapun saya itu yakin di dalam Al-Qur'an di surat Muhammad ayat 7, "Intan surullahi yang surukum wa yusabit aqdamakum." Barang siapa yang berjuang di jalan Allah, ngurusi agama Allah, maka hidupnya itu dijamin akan diurusi oleh Allah. 2011, 2012 saya gajinya itu masih 400.000. Kemudian 2013 itu saya naik. Gaji saya sudah 1,2 juta. Kemudian saya nikah itu dengan ibunya Hanan.
Saya nikah 2013. Ketika nikah, saya itu ke ibu saya, ke ibu mertua saya sampaikan ke bapak mertua saya, Pak, Bu, gaji saya 1,2 juta. 400.000 untuk adik saya di pondok, 400.000 untuk ibu saya dan keluarga saya, 400.000 nanti untuk istri saya. Ridho mboten. Putri ini jenengan, kulo bojo, tapi kulo kaya ini 400.000 sewulan. Pripun Pak, Bu? Bismillah, nikah kowe enggak rezeki dewek-dewek. Pun, Pak, Bu, kulo mboten saged besan, kedah kepripun. Jen saya itu sampai jujur repol karena orang di tabungan, bagaimana punya tabungan? Ya, saya nggak punya tabungan Bapak Ibu. Ya wis lah, sing penting kok nggak bawa mahar. Saya bawa mahar waktu itu, wis pokoknya nggak bawa cincin 6 gram apa pira waktu itu. Saya bawa cincin tok, orang 6 besan Pak. Alhamdulillah dirayakan di sini, ya, di rumah ibu saya, di rumah mertua saya. Kemudian setelah itu, setelah nikah, alhamdulillah rezekinya amil mungkin ya, saya diberikan rumah tanpa harus nyicil. Ya, bukan rumah 36, 3 kamar, dapur, ruang tamu, ada halaman, anak garisnya namu mobilnya maning. Coba. Itu kalau rizki saya itu tidak ngurusi zakat, mungkin Allah tidak memberikan rizki seperti itu Bapak Ibu. Dengan berkah itu juga adik saya itu SMP Zamzam selesai. SMP Zamzam selesai, SMA. SMA selesai masuk ke Aroyah, pondok di Sukabumi. Setelah di Aroyah, 2 tahun keterima di Al-Azhar Kairo. Sekarang sudah selesai. Coba. Saya sudah punya istri, nikah. Kemudian setelah itu adik saya selesai kuliah S1 di Kairo. Coba kalau saya tidak di lazismu. Ya, intan surullah yang surukum wa yusabit akdamakum. Hal kedua yang menjadi dasar saya, kenapa sampai sekarang saya menjadi amil, ya, itu ada di dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Ya, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu kebaikan illa kecuali dibalas dengan kebaikan. Amil itu kurang baiknya di mana? Lagi turu baik, telepon jerek, assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas sabar nggih, nyuwun sewu, kepripun pangapunten iki ganggu ya. Lah ya wong jam 2 sih orang ganggu kepriwe. Wong Bali jam 12, jam 2 telepon. Pripun Pak? Nyuwun sewu niki ganggu ya, jelas ganggu wong jam 2 esuk. Telepon, ada yang jam 2 pagi dodok-dodok ngarep rumah ya anak. Itu ada. Tapi apa saya harus marah-marah? Oh nggih nyuwun sewu Pak, wonten apa? Niki wonten jenazah Mas sabar, lah kan kepripun? Lah niki nyuwun tulung lah dirawat. Oh nggih. Tapi kenapa dedusi ya wene? Nggih aja. Lah kena ngapa? Mbok masuk angin. Lah yang jawabnya ya kowe mbok masuk angin. Loh kok bisa masuk angin? Ya iya sih ngedusi. Lah yang jam 2 esuk nek kon padha ngedusi wong mati. Ya jadi selain saya sebagai amil itu jadi kayim juga. Geriatri itu kalau ada orang yang meninggal tokoh-tokoh itu pasti larinya ke lazismu. Walaupun kami itu lagi nganggo klambi melitit, jas-jasan pun ya kami tetap lari ke geriatri, dirawat. Tapi model rawatannya kami itu tidak kami langsung turun sendiri semua. Mana anak-anaknya? Kita ngundang anak-anaknya. Yuk, ini bapak kalian yang meninggal. Yuk, bagaimana cara kita rawat? Orang anak sing angel. Rumah jenazah gampang. Saya tata semuanya, saya ajarkan mereka. Alhamdulillah gampang. Mas sabar ternyata gampang ya. Ketika dulu Kiai Subur Widadi itu seda, itu langsung langsung dipanggil Mas Toha. 15 menit setelah meninggal itu jengkring itu sih gede-gede banget. Anget, tubuhnya masih anget. Mas, apakah ini boleh langsung dibawa pulang? Keluarga komunikasi dengan rumah sakit. Ternyata boleh. Oh monggo silahkan. Jadi setelah meninggal setengah jam itu dimandikan. Jadi badan itu masih anget. Ya Mas, dimandikan bareng-bareng putra-putranya. Oh ternyata memandikan gampang ya Mas, tak kira itu angel banget. Dimandikan, dikafani, kemudian kami antarkan ke rumah duka. Kenapa dimandikan di rumah sakit, disucikan di rumah sakit itu sebenarnya lebih menjaga aib Bapak Ibu. Ya jalan gersing wong selarawi suwe, gigire madan bolong bosok, tutu kunting nggih.
Karena ngerwis suwe berbaring itu kan biasanya tetap ada luka nggih. Itu pernah kami itu mendapatkan apa namanya jenazah seperti itu. Masya Allah mambune ya ngelek-ngelek pol ya. Tapi apa anak-anaknya kan pada ngorong-ngorong loh. Ngorong-ngorong bokko sing pada roteng rumati ramane. Padahal ya luar biasa anaknya sukses, kaya raya. Tapi bapaknya itu nyun sewu gigire kuwi sampai bolong. Karena memang tidak terawat. Udah yuk kita rawat bareng-bareng sampai tidak ada bau dan bahkan turun ke apa namanya liang kuburnya itu saya yang turun. Kenapa? Jangan sampai apa namanya orang lain yang turun mengetahui bahwasanya jenazah itu bau. Saya nutup karena beliau itu orang terhormat gitu loh ya. Jadi saya turun sendiri. Saya turun. Begitu saya sudah selesai itu, masya Allah neng jero ke, wis lagi neng jero ternyata tradisinya anak adan. Wis lagi mambune pol nyong nunggoni diadani. Lah untungnya orang muntah-muntah jajal. Kayak sini jero sih muntah-muntah kena ngapa? Jan bacin masya Allah Pak. Ya sudah kita selesaikan setelah itu. Duh matur nuwun Pak sabar. Ternyata jenengan kok sampai mau turun gitu. Ya karena tahu sendirilah keadaannya tadi Bu, nggih matur nuwun kita tutup. Jadi kalau ada orang kecelakaan, misalnya orang yang meninggal dalam keadaan misalnya luka segala macam itu, tolong yang namanya memandikan jenazah itu yang wajib adalah mahram ya, keluarganya. Tapi keluarga yang tidak mahram ya tidak. Tapi misalnya, apakah boleh seorang seorang istri itu memandikan jenazah suaminya? Tidak boleh. Ya, jadi kalau ada seorang suami meninggal dimandikan oleh istri itu nggak boleh. Istrinya orang lain maksudnya itu yang nggak boleh. Ya, kalau istrinya sendiri boleh. Itu begitu. Ya. Jadi ketika ada orang meninggal kok misalnya di rumah sakit, menurut saya itu kok kenapa paling baik itu dimandikan di rumah sakit. Ya, jadi bali kowe wis bersih. Ya jalan gereng desa. Wong sing ngedusi kowe karo sing jenazah siji tapi ngedusi 40. Ya, janjane malah sibat kita poteng-poteng, Bok. Kowe banyune aja ngosi pedot, ana rantang pitu metu kabeh. Siwur, ngene tanggane disilihi nggih mboten. Kapur barus kabeh ember sogi kapur barus. Ya, kapur barus niku janjane cukup nang ember terakhir tok. Ora susah kabeh kete sogi kapur barus. Justru malah yang disunahkan di situ adalah setiap apa namanya itu ember itu diberikan daun bidara. Tapi kayaknya orang umum nang mriki mungkin anane biasanya kayu cendanan apa nggih? Lah niku cendanan niku wonten padahal sunahnya adalah daun bidara. Apa fungsi bidara? Fungsi bidara itu salah satunya adalah untuk mengusir sihir. Misalnya jenengan sing duwe susuk kayak karena nyong anu men ayu dadine nganggo susuk inten misalnya. Coba jenengan siram bae nganggone bidara janji orang-orang. Betul, jadi rasanya itu perih, panas katanya kalau dengan bidara itu. Ya jadi disunahkan, jadi biar yang bersemayam di tubuhnya itu biar bisa hilang. Itu salah satunya bidara. Kalau ada orang Jawa kan harus ngomong godong kelor itu ya, itu juga ada. Tapi kalau untuk memandikan jenazah itu digunakan bidara. Sebenarnya kenapa bidara? Coba Bapak Ibu ngambil bidara satu genggam, dikasih air, dikusuk-kusuk itu sebenarnya ngumpruk Bapak Ibu. Jadi kalau dengan bidara tanpa apa namanya sabun itu sebenarnya apa-apa. Lah kalau memandikan jenazah syukur sabunnya jangan nganggo sabun cair. Kenapa? Sabun cair itu ayid. Ora keset-keset akhirnya kok malahan meleceh. Ya, jadi biasanya menggunakan sabun batangan tapi di kecil-kecil juga nggak apa-apa. Yang penting kayak di tangan kita baru kita apa namanya luskan ke tubuhnya. Itu jadi untuk perawatan jenazah kalau menurut saya ya kok lebih enaknya, lebih afdolnya itu kalau meninggal di rumah sakit mending dimandikan sekalian di rumah sakit. Karena untuk menutup aib keluarga kita. Temenan lah jenenge orang desa itu Masya Allah ya. Ketika melihat suatu aib itu akan lebih senang membuat gosip daripada menutup aib tersebut. Nggih mboten? Nah itu. Baik, kita kembali kalau nanti mau ada pelatihan jenazah ya siap lah. Lazismu daerah siap. Itu. Kemudian selanjutnya adalah nembe mukadimah ya wene deneng ya. Nah, mengapa Muhammadiyah masih eksis hingga 111 tahun di usianya? Karena Muhammadiyah itu dibangun dari bawah ke atas ataupun bottom up. Contoh saja PDM itu dana zakat infak sedekah itu besar, itu manakala penghimpunannya disatukan dengan kantor layanan.
Sampai hari ini kami sudah menghimpun dana total dengan kantor layanan itu sebesar 22.900.000.000. Ganu kan mbok paling ngertos dewek Pak Parno, Pak Kamal itu mbok golek duit semiliar ben dapat banget nggih. Sekarang itu lazismu daerah dengan kantor layanan 1 bulan itu minimal 1,5 miliar itu masuk Bapak Ibu. Duitnya kayak ngapa Mas Sabar? Kulo ya orang ngerti duitnya kayak ngapa, karena duitnya mlebu langsung metu. Tanggal 1 sampai 5 lazismu daerah itu minimal RIDI harus sedia dana 500 juta Bapak Ibu. Untuk apa saja? 1. Program honor guru TK dan KB. Sudah ada guru TK dan kelompok bermain itu 1 bulan itu minimal 200 juta harus kami subsidi. Belum program yang lain, pendidikan, program rutin di kantor layanan, itu banyak sekali. Jadi besarnya Muhammadiyah itu karena bottom up, tumbuhnya dari bawah. Nek wit niku akare wis rabut, ya debedul angel lomboten. Walaupun wis depangkas mungkin semi, depangkas semi kasus niku. Jadi Muhammadiyah itu begitu karena munculnya dari bawah bukan dari atas. Ya. Sehingga ketika segala sesuatu tuh nandur wit serabut, wis gede, depragasi kayak ngapananha mesti mengko arep semi maning. Itu Muhammadiyah besarnya. Ya, besarnya lazis Muhammadiyah ini ya karena ada peran serta dari kantor layanan. Ya kantor layanan ini adalah ujung tombaknya gitu. Tapi tombak insya Allah kami tidak minta tombakan dari kantor layanan. Tapi justru untuk mengenalkan ataupun untuk membreakdown program-program yang ada di daerah. Tadi masa yang ini Kedungares kur 6 juta setahun bedah rumah yang kok malah denyinyiri kabeh nang pengurusnya. Ujar-ujare sing butuh wong siji tok apa? 6 juta. Yang ini tentongan program benah rumah. Makanya bedah rumah atau berbenah rumah menggunakan program dana dari daerah. Nah kami dulu dengan Pak Kamal itu yang di sini, punten kok Pak, mriku ngaler nggih. Kawung Carang itu kan ada satu rumah itu kayaknya masih nyaman sampai sekarang ya Pak digunakan ya. Itu ada juga itu total dana dari daerah. Jadi fungsinya kantor layanan itu adalah membantu kami mensosialisasikan ke masyarakat dan membantu menghimpun serta nanti jenengan ngusulaken program. Syukur anggen jaluk subsidi ana duit nang daerah ya kami subsidi, nek urung ya berarti ngantri. Karena kantor layanan di lazismu daerah itu tidak cuma Kedungares. Ada sekitar 100 berapa Mas Haidar sekarang? 101. Nah, ada 103 kantor layanan tersebar di Kabupaten Banyumas. Karakteristik gerakannya dibangun secara bottom up antara keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, empati, pemberdayaan jamaah, kemandirian, visioner. Jadi Muhammadiyah itu luar biasa. Muhammadiyah Banyumas itu tidak pernah dapat dana hibah dari pemerintah Bapak Ibu. Tapi yang jenengan ngertos Cilacap contohnya niko. Cilacap PDM niku angsal dana hibah saking pemerintah 1 tahun minimal 8 miliar. 8 miliar Pak. Banyumas 0 rupiah. Jadi kalau Cilacap ketemu dengan Bupati tahunan itu begini. Matur nuwun Pak Bupati sampun Muhammadiyah sampun dibantu. Tapi di Banyumas gak begitu. Pak Bupati pangapunten Muhammadiyah baru bisa bantu pemerintah daerah senilai 20 miliar melalui lazismunya, kan gagah. Orang matur nuwun. Itu ya. Jadi kami mandiri, kita tuh mandiri. Ya, tidak ada APBD turun ke kita. Tapi ke saudara kita sebelah mungkin banyak. Ya, tapi ke kita itu 0 rupiah dan ternyata apa? Kita eksis hidup sampai sekarang. Buktinya apa? Program-program kemanusiaan, program-program kebencanaan. Nek Masjid Muhammadiyah mesti metu dan netes. Tapi bagi mereka saya tidak tahu. Contoh kemarin Bela Palestina. Itu adalah program bersama, MUI. Tapi jenengan ingkang tindak kan ngertos pirsa piyambak. Kira-kira sing seragamane dewek karo seragamane liyane akeh endi. Itu kan banyak sekali kemarin. Tapi ternyata ya itu. Kalau mereka gerakannya untuk seperti kita nggak bisa. Tapi gerakannya untuk seperti itu ya mereka menjadi prioritas. Karakteristik itu ada pada sosok Kiai Haji Dahlan dan kawan-kawan ketika mendirikan persyarikatan Muhammadiyah hingga kini. Nah, hakikat dakwah tadi saya sudah sampaikan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi lazismu hadir jangan sampai milih-milih, karena rahmat bagi seluruh alam, bukan rahmat bagi warga Muhammadiyah.
Ada dua dimensi rahmat di sini. Pertama adalah menjadikan Islam sebagai sumber nilai konsep, sumber kebenaran hakiki, dan yang kedua menjadikan Islam sebagai sumber inspirasi dan pemecah masalah keumatan. Dengan hadirnya ada masjid, ada masyarakat miskin, maka harusnya masjid itu takmir juga mau mikir. Ya. Seperti kami di 17, walaupun saya itu bukan penghuni 17, tapi saya jamaah rutin di 17, ya. Makanya tadi itu Mas Haidar sama Mas Habib kok kep deneng jemput nyong tapi ora keton, ternyata maring masjidnya sebelah. Itu kebetulan rumah saya itu sebelahan dengan Masjid NU. Itu. Jadi kalau subuhan itu saya mesti ke Al-Azhar apa ke 17. Itu karena ketika subuhan kunut saya tidak ikut kunut kan aneh. Ya, jadi saya kalau subuhan itu kalau nggak ke 17 ya ke Masjid Al-Azhar. Tapi tadi ikut, jadi kalau di masjid saya, kalau pedoman saya untuk sholat subuh itu, masjid saya sudah qomat, bahkan sudah selesai sholat, saya berangkat baru. Maring pitulas kurang 5 menit, urung sholat acan. Itu karena jarak rumah saya ke 17 cuma 5 menit. Gitu. Jadi kalau masjid kami kan berarti plus 8 menit ya untuk sholatnya. Jadi kalau masjid sebelah rumah saya persis jam 3.58 ya jam 3.58 teng. Tapi kalau masjid 17 tidak, 3.58 tambah 8 berarti jam 4 lebih 6 menit. Nggak tambah 15 menit kan tadi jamaah. Jadi saya kalau situ bapak saya sudah kondur dari masjid, saya baru berangkat. Kisi ngap suban ngendi wisawan temen kayane ndian ya. Tapi orang terucap bapak saya, ya udah saya berangkat. Kadang itu dengan anak saya. Iya, berangkat. Jadi anak saya itu pede, walaupun sudah komat, pede banget nang omah. Kemana? Subuhan. Subuhan ngendi gitu. Tapi nyatanya saya sampai masjid 17 itu belum ikomat. Itu karena kami plus 8. Kemudian dakwah adalah kepakaan etika sekaligus kepakaan sosial. Dakwah di mimbar adalah penting, namun mewujudkan pesan sakral mimbar jauh lebih penting. Mubalik kita ketika cerita di depan seperti ini untuk cerita dakwah pemberdayaan, zakat, infak, sedekah itu pasti enggan. Apa maning khutbah Jumat, kon cerita zakat kabot. Zakat itu akan diceritakan dalam satu momen yaitu momen Ramadan. Nggih mboten? Lah iya padahal nggih, wong miskin kue butuh maam munggal dinten. Masa ngene cerita zakatnya kurang setahun sepisan. Anak sekolah juga butuh uang saku butuh bayar semesteran juga hampir setiap hari. Apa yang gane dheweke kon zakatnya setahun sepisan. Itu zaman dulu. Ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika amilnya mendistribusikan dana zakatnya itu adalah untuk mencukupi kebutuhan dari mustahik selama 1 tahun. Ya, jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu mendistribusikan zakat kepada masyarakat, zakatnya cukup untuk 1 tahun. Ya, jadi kalau kita kuraweh beras 2 kilo, mie loro, lengah seprapat, gula seprapat, the foto, the share nang grup, nang Instagram, nang Facebook itu kan masya Allah. Ya, jadi apa namanya kurang elok lah. Jadi budaya kami di Lazismu itu kemarin misalnya ada milad 111 itu kami adakan dan kami bagi program paket bakti guru untuk 100 guru, tapi yang diundang itu hanya simbolis saja yang dekat, tapi yang lain kami antar Bapak Ibu. Lah yung isine wingi 12 kilo kayane, beras 5 kilo, lengane 2 kilo, gula 2 kilo, terigu 1 kilo, nduk 1 kilo, urungana liya-liyane karena senilai 300.000 kami antarkan itu. Ada lagi budaya di Masjid Al-Ikhlas Karangtawang, itu ranting Karangtawang, ranting baru. Itu ketika ada proses pendistribusian zakat, fitrah ataupun zakat paket sembako ataupun kurban itu tidak diundang ke masjid, tapi jamaahnya itu diantar Pak. Ya, wis nang kene parkir angel lagi kan ya. Jadi kalau bisa amil itu mengantar. Di 17 juga sama. Kalau zakat fitrah kami bagikan kepada warga sekitar itu kami yang turun ke lapangan. Jadi bukan warga yang datang ke masjid. Mereka bayar silahkan, tapi kalau untuk kami berikan berarti kami keliling ke warga sekitar. Dan tidak kami samaratakan. Ya, jadi ana wong sing terima minimal 12 kilo, ada 12 kilo, ada 15 kilo, ada 17 kilo. Tergantung dari jumlah warganya di dalam keluarga. Sing oleh 3 kilo wong loro, sing oleh 3 kilo wong 4, sing oleh 3 kilo wong 6.
6 pada bayi oliye. Padahal benten goli masak wetenge juga beda. Jadi kami bedakan kakak 1 sampai 2 berapa, 3 sampai 4 berapa, 5 sampai 6 berapa, itu kami bedakan. Kemudian selanjutnya adalah adanya keseimbangan antara kesalahan individu dan kesalahan sosial. Tadi yang saya ceritakan dimensi takwa, ada 2 dimensi takwa, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Hablum minallah itu adalah kesalahan individu, kemudian ada hablum minannas adalah kesalahan sosial. Ya. Kayak Masjid Kedungales kan sudah punya mobil layanan umat ya. Ini bagaimana mobil yang sudah ada dioptimalkan. Jangan sampai mobil sing kumpul karo donasi masyarakat, mobilnya mangkrak kur parkir tok. Itu layanan umat gue ngapa bae terserah, gue ngantar pengajian ya kena, gue kondangan ya ora apa-apa. Lah sing kondangan ngger umat salah napa mboten? Kondangan mbok apik berbuat baik, nek diantar karo mobil layanan oleh mbok, sing penting ngajak karo ambulan. Ajal ibu-ibu pengajian wis ayu pisan kemprompiong. Ya, wis parman, wis livenan yang gane mudune sekang ambulan jajal. Lo kayak pasien sehat-sehat. Lah karena jadi Mas Sabar kan mobil layanan umat. Daripada orang tenggo ya suka kondangan ya. Jadi harus paham fungsi. Kalau layanan umat memang mobilnya sih disetting jok ora apa-apa. Pengajian, acara ngantar TK mari ngendi, MI mari ngendi, plesiran jamaah masjid boleh. Tetapi kalau itu adalah sudah wujudnya ambulan, ya aja. Wis wujudnya ambulan enggane nganggo plesiran, rapat kanggo nggawa ambulan. Ana wong papat, sing siji nang ngarep nyupiri, siji mbatiri supir, siji nang kursi pasien, siji nang peranjang pasien. Nganjajal, arep mari ndi Pak? Rapat. Dene kaya lagi ana sing detalkin, lha wong turu. Ya. Jadi luar biasa kalau masjid ya Ranting Muhammadiyah sudah punya mobil layanan itu harusnya memudahkan umat. Ana wong ngarep lamaran dijujugna karo mobil layanan ya ora apa-apa. Gitu kan? Itu kan adanya mobil layanan itu, layanan umat itu memang ya untuk kepentingan umat. Lah yang ngene mobil layanan ora tenggo jebule nang ngarepe parkir angkot, arep mari ngendi ki arep lamaran. Mobile ora li tenggo. Gitu. Ya jadi seharusnya itu ketika mau membeli sesuatu itu kalau memang untuk umat ya dimanfaatkan. Contoh lagi mobil jenazah. Mobil jenazah kuwi jarang banget sing ana Mas Sabar nyong tek inden nggo tanggal 17 Desember. Ya urung tahu, ya. Wong teman-teman saya di kantor juga tidak ada yang pesen Bu. Ya, jadi mobil jenazah kuwi bagaimanapun itu disimpan serapi-rapinya. Syukur ya ora metu. Berarti mobil ora metu berarti langka wong mati. Nggih mboten. Ya padahal mobil ambulan jenazah itu juga disediakan memang untuk layanan umat. Jadi anggar nggo mobil jenazah ya ora apa-apa lah, EPV apa Luxio, apa mani Grand Max mboten napa-napa. Tapi anggaran menurut Tenyong apa namanya untuk pasien ya sing madan patut lah ya. Misalnya pasiennya sekang limbah kuwus jajal nganggo mobil Grand Max. Grand Max-e sing barang jajal. Dalane bodol, tiba sekang wit kelapa. Ngereng-ngereng sekang omah. Degawang maring margono, insyaallah butul IGD innalillahi. Nang kene dalane bodol, innalillahi. Tambah morning ya. Morning wung wes tiba maning wonge tenan butuh IGD ke matine bukan karena mati tiba sekang wit kelapa tapi karena layanan mobile ora karu-karuan ya makanya ya digojlok semuta-muta ya sing maune jare anu retak tok jebule malah dadi tugel tel gitu kan ya sing maune ora mlenong jebule mesti bentus-bentus ya karena mobilnya tidak nyaman dalane bodol ya di lazismu daerah insyaallah juga sudah ada layanan ambulan. Jadi kalau yang misalnya dari sini Pak Kamal sudah nganter ngaring geriatri apa kalau Bali menurut saya pakai mobil daerah. Kepenak maksudnya ya. Jadi kita sudah ada di daerah untuk memudahkan akses yang di lingkungan kota, pulang itu silahkan menggunakan mobil lazim daerah. Kami sediakan ada 1 unit Innova. Ya. Innova insya Allah kepenak ke pasien gitu. Jenengan daftar sedikit juga ora apa-apa. Ya. Jadi kami itu punya ada tahun berarti sebelum Covid itu kami punya 20 pasien itu adalah untuk HD, cuci darah Bapak Ibu. Ternyata dalam waktu sesingkat-singkatnya itu pasiennya itu habis. Mantun Mas Sabar mboten, cuci mati kabeh. Betul. Ya jadi pasien HD itu 20 orang itu satu persatu itu merutuli, tapi ninggale ke ora kabeh ana sing ninggale gara-gara
cuci darah. Ana sing putus asa. Angger lazismu orang jemput, ternyata pasangannya itu golet koprades. Ana juga sih ninggal gara-gara apa? Ternyata bojone indohoyan karo supir kopradese. Ya, betul yang HD itu tahu sehingga frustasi melayu maring rawalo anjlok nang serayu. Itu ada Pak kejadian nyata. Bar kaya kue pasien siji kan bapake sing gerah. Bapake niku wonge carane kasar banget maring sing wadon. Lah ibune kue sing ganu bareng anu gawe ning nganter bapake diperintahake, "Yuk tinggal bae, golek bojo maning, ala pisan kok bojone Rika jajal." Ana sing ditawari kaya kue tapi apa? Ibunya tersebut luar biasa sabar pol Pak. Ya, jadi tidak urusan. Lah, bisa mengerti kan swargane nyong yuk sampai bapaknya meninggal. Itu luar biasa. Ya, jadi banyak sekali yang namanya layanan hemodialisa. Kemudian ada layanan ke luar kota. Pokoknya kami tidak akan masang tarif Mas Sabar gratis nopo mboten. Jenengan gada arto nopo mboten nggih pun gratis. Bahkan kami jemput dari Jakarta, kemudian kita ngantar kemana keluar Jawa, itu sudah pernah Pak. Itu. Dan itu adalah layanan yang memang disediakan untuk umat. Ya, jadi saya tidak akan cerita tarif walaupun uangnya sugih, ya. Tidak akan saya cerita tarif. Mas Sabar, ini saya harus berapa ya infaknya? Kalau mau infak jenengan silahkan ke kantor, bukan ke kami ataupun ke driver kami. Kami sampaikan begitu Bapak Ibu. Kemudian menjadi baik dan gemar berbagi kebaikan agar orang merasakan manfaatnya. Dengan demikian dakwah kerahmatan adalah dakwah pencerahan. Formula dakwahnya agar Muhammadiyah tetap menjadi sang pencerah yaitu melalui lazismu ya. Jadikan lazismu sebagai urat nadi dalam dakwah persyarikatan yang senantiasa setia mengawal menopang menjadikan dakwah lebih berwibawa karena memiliki kemandirian. Ketika dulu lazismu belum eksis Bapak Ibu, anas lapanan nang cabang. Ternyata apa? Ustadze mudun arep bali bendet salami salam tempel. Wong liya pada beruake pisan. Barang dibuka 150. Padahal ustadze wong wangon, ngisine nang Sumbang misalnya. Lah sekarang tidak ada salam tempel. Ya, sekarang kami transferkan ke rekening ustadz langsung. Misalnya dari Sumbang kok ngisine nang Tambak ya ora 300.000, nang kene 300.000 ben alhamdulillah nggih Pak Kamal nggih. Ya, khutbah Jumat. Kira-kira anggar pada diamplopi khotibe pinten? Ya nang desa 50.000 paling gede 1.000. Nggih mboten? 150 ya, alhamdulillah. Terima makan siang ya Pak, Jumat berkah. Ya, jadi wis kaya kue tesalaman ngarepe wong, Pak nyung sewu duda-guda gena, isine sepiraha ora kan isin-isina. Jadi kalau di daerah itu kami transfer Bapak Ibu. Sudah kami transfer, yang penting bar Jumatan yuk, misalnya khotib dahar. Sudah cukup, jadi ora perlu ngarepe wong. Kon tanda tangannya tanda tangan, tapi aja ngarepe jamaah. Nyung sewu niki Mas Sabar, infak ya sepiraha ora tapi jebule isin-isina. Itu tidak penting Bapak Ibu. Jadi dengan adanya lazismu hadir itu bagaimana memuliakan para ulama. Ya. Jadi dakwah kita itu di situ. Kemudian lazismu sebagai urat nadimu yaitu urat nadi Muhammadiyah harus menjadi prioritas, tidak dipandang sebelah mata, bukan lembaga musiman. Nah, kenapa bukan lembaga musiman? Lazismu itu hadir bukan cuma di bulan Ramadan. Karena setiap bulan lazismu daerah dan kantor lainnya itu sudah menghimpun minimal 1,5 miliar setiap bulan jalan. Bukti ini tetap unggal dina wong bayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya lazismu bukan lembaga musiman. Kemudian terintegrasi, terkoneksi dengan semua program majelis, lembaga dan seluruh amal usaha. Diselenggarakan dengan sistem manajemen yang baik, profesional, baik dalam penghimpunan, pentasarufan, pendayagunaan maupun pelaporan. Kemudian memenuhi prinsip akuntabilitas, al-amanah baik di mata muzaki maupun pihak independen, yaitu memenuhi PSAK 109. Mengapa sih kita harus satu atap Bapak Ibu? Karena potensi dana umat dalam Muhammadiyah sangat besar pada jamaah maupun pada amal usaha Muhammadiyah. Yang kedua, namun karena pengelolaannya masih bersarikan sendiri-sendiri dan tidak terprogram, maka potensi yang besar itu kurang terasa manfaatnya, bahkan menimbulkan manajemen rumah dalam rumah tangga. Ranting itu punya amal usaha masjid, punya amal usaha apa? Silahkan disatukan kasnya. Tidak usah takut kasnya digunakan. Ya. Jadi menurut saya itu ya memang masjid itu adanya hadir sebagai amal usaha Muhammadiyah untuk memakmurkan warganya. Ya memang akadnya adalah untuk masjid. Tetapi kalau digunakan untuk bantu jamaah masjid apakah tidak boleh?
Itu. Jadi tidak usah terlalu tekstual. Bagaimana kita itu memaknai dengan makna yang kontekstual. Ya masjidnya megah, ngosi granit nomor 1, lampu kristal, tapi jamaah orang yang bayar anaknya sekolah dejurna baik. Nggih mboten. Jamaah umah Arab rubuh dejurna baik. Jamaah umah lebih ora layak daripada nganang ayam dijurna baik. Apakah seperti itu pemaknaan dana masjid tidak boleh digunakan untuk kemakmuran jamaahnya? Itu menurut saya itu harusnya bagaimana pemaknaan itu secara kontekstual, jangan tekstualis. Ya, saya rasa itu ketika sudah diakadkan takmir itu oke, yuk kita untuk pemberian masjid. Nah, kayak Joko Karian coba. Saldo itu selalu 0. Tidak pernah saldo itu mengumumkan dana masjid 125 juta. Karena tujuan orang berinfak itu bukan dananya untuk diparkirkan di bank, tapi untuk diberdayakan. Lah, kalau kita itu infak zakat, duitnya kumpulan tok, orang tuh, nah kira-kira pahalanya mengalir nggak ke kita? Boten. Ya, jadi jere siapa lah infak nyong jere olih sebagai penolak bala, tapi nyong infak zakat, tapi jebule nyong paduk-paduk baik, jebule duit zakat infaknya orang tenggoneng amile, tapi disimpen tok. Lah itu. Jadi seorang amil tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Manajemen satu atap diartikan sebagai penyatuan seluruh dana Zizka dalam satu tenda besar lazismu agar menjadi kekuatan besar pendukung gerak persyarikatan. Selain itu, manajemen satu atap menjadi jawaban Muhammadiyah dalam memenuhi tuntutan Undang-Undang Pengelolaan Zakat nomor 23 tahun 2011. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi manajemen satu atap itu adalah bukan untuk menarik dana dari ranting cabang ke daerah, tapi adalah untuk distribusi lebih merata. Jadi tidak usah takut lah, yang namanya dana ketika disetorkan daerah kami kembalikan lagi melalui program-program yang bermanfaat untuk kantor layanan, untuk ranting. Boten usah wedi. Putrane jenengan misalnya ya sing tanggane apa sapa sing sekolah orang mampu, silakan melalui kantor layanan lazismu curhat. Aja karo mama dedeh tok curhate. Ya ngaring kantor layanan kayak lah tanggane nyong kok melasi temen sekolah kayak terus unggal dina mlaku bocah sepatutnya mawak-mawak kepriwe pak dipikir bisa apa ora. Begitu, silakan disampaikan. Ada rumah tetangga saya itu ternyata ambruk kepriwe carane, silakan diangkat bersama. Ngaring daerah, Mas, nyong kepengen ke wargane nyong umai sora peta kepengen dibedah ke ranting kur duwe semene juta kepriwe carane. Ayo diangkat bersama. Itu insya Allah menjadi sinergi program antara kantor layanan lazismu dan lazismu daerah. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang saya sampaikan, sudah 5:30 karena saya nanti jam 7:30 mau ke Semarang, jadi saya belum persiapan. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh takmir masjid ya, ini Kedung Ares. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan nanti mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di sesi Ramadan ya, kalau ada kesempatan. Bisa saya, bisa Mas Haidar, bisa Mas Habib, itu sudah kami biasa sinergi. Terima kasih, tidak ada tanya jawab nih Pak, cukup ya. Baik, terima kasih. Kami akhiri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.